ilallah Rasulullah Rabbi sri sri wa sri amri wa uqdatan min lisani yaqulu qawli Rabbi zidni aman warzuqni fahman. Alhamdulillah, wa filahimakumullah, pada pagi hari ini yang cukup mendung, kita diberikan masih kesempatan oleh Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat gitu ya, sehingga kita bisa ikut istiqomah di acara Kota Kanan Tafsir gitu ya. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dicurahlah limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, umatnya hingga akhir zaman. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan tilawah, kita sudah masuk ke 726 ya, surat Muhammad ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, semoga lebih membawa berkah acara kita. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Ustadz untuk membawakan tafsir surat Muhammad. Pada Ustadz dipersilakan. Baik, hatur nuhun Bu Nuris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Ibu-ibu, teteh-teteh, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Sabtu ini tanggal 2 Sya'ban ya, kita dapat hadir kembali dalam kajian tafsir. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk sedikit demi sedikit menambah ilmu kita, memperbaiki ibadah kita, dan meningkatkan keimanan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban ya. Artinya ini bulan terakhir kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sudah selayaknya banyak persiapan ya, terutama persiapan mental kita, persiapan ruhiyah kita ya menjelang Ramadan yang memang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita semua disampaikan ya. Disampaikan dalam keadaan sehat fisiknya, disampaikan dalam keadaan sehat hati jiwanya sehingga bisa ibadah maksimal di Ramadan ya. Insya Allah untuk kajian kita di hari ini kita masuk ke surat yang baru, surat kedua di juz 26, yaitu surat Muhammad yang tadi sebagian sudah dibacakan sampai ayat yang ke-7 ya. Bapak Ibu silakan bisa mengikuti di halaman 507 ya, halaman 507 surat Muhammad, surat yang ke-47. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan surat Muhammad ini, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Surat Muhammad ini surat yang ke-47. Kemudian ada berapa? Ada 38 ayat ya, ada 38 ayat. Kemudian surat Muhammad ini memiliki nama yang lain, yaitu Suratul Qital. Ya. Jadi secara umum dalam mushaf kita menyebut surat ini surat Muhammad, ya. Surat Muhammad, tetapi ada nama lain dari surat ini yaitu Suratul Qital, surat peperangan. Ya, karena surat ini memang secara jelas membahas tentang orang-orang beriman dan membahas orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Surat ini juga menyebutkan bahwa Allah itu adalah Maula, ya. Allah itu Maula, penolong, pelindung orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir itu tidak punya penolong. Ya. Dan di sini juga dari awal ayat kita melihat bahwa Allah itu sangat membenci ya orang-orang kafir itu. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa saddu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah ya. Sudahlah mereka kafir kemudian menghalang-halangi orang lain dari beriman, dari masuk Islam. Adalla a'malahum, maka Allah akan menghapus, akan melenyapkan, akan menghilangkan amal-amal mereka ya. Ya, dan mereka memang ya orang-orang kafir ini amalannya tidak akan diterima ya, amal baiknya selama di dunia tidak akan diterima ya, apalagi mereka yang melakukan amal buruk ya. Ya, amal baiknya tidak akan diterima karena mereka tidak punya asas, tidak punya landasan keimanan. Ya. Amal soleh itu baru bisa diterima dan berpahala di sisi Allah kalau ada keimanan. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang orang beriman.
Ayat 1 tentang orang kafir, ya. Ayat yang kedua tentang orang beriman yang mereka kedudukannya bertolak belakang, ya. Ya, yang satu orang kafir calon ahli neraka, sementara yang kedua orang beriman adalah ahli surganya Allah. Kata Allah, walladzina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Ya, dalam Al-Qur'an ya biasanya kita selalu menemukan alladzina amanu wa amilus solihat, ya, orang beriman dan beramal soleh, karena ini dua perkara yang tidak boleh terpisah. Tidak cukup iman itu dalam hati, ya, tapi harus muncul dalam perbuatan amal soleh. Juga tidak boleh seseorang misalnya hanya beramal baik, tapi tidak beriman, ya. Jadi harus dua-duanya ada, keimanan dan amal soleh. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan mereka beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan kitab itu adalah kitab yang benar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman ini, kata Allah, kaffara anhum sayyi'atihim. Ya. Orang-orang beriman ini akan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, keburukan-keburukan mereka. Inilah, ya, orang beriman itu. Apabila dia beriman, apabila dia terus beramal soleh, ya, juga mungkin orang beriman itu beristighfar, ya, memperbanyak taubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki, ya, urusan-urusan mereka, ya. Jadi orang beriman, ya, yang betul-betul imannya kepada Allah, insya Allah urusannya itu dimudahkan oleh Allah, ya. Tadi malam saya menyampaikan tafsir akhir surat Toha, ya, akhir surat Toha. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dalam hadisnya kata Nabi SAW, ya, ada hadis yang cukup baik, ya, sangat baik, Bapak Ibu. Saya buka dulu, ya. Satu hadis yang Imam Ibnu Katsir sebutkan di akhir tafsir surat Toha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang pikirannya itu disibukkan dengan urusan dunia, ya. Setiap waktu, setiap saat hanya dunia yang difikirkan, maka apa kata Allah? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya jadi ngejelimet, jadi susah, ya. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran, kekurangan itu di hadapan matanya. Ya, punya banyak harta, punya banyak kekayaan, tapi terus saja merasa kurang, ya, merasa tidak cukup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dari kebaikan dunia ini kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Itu orang yang setiap harinya yang difikirkan dunia. Bisa orang kafir, ya, bisa orang muslim, tapi pikirannya hanya mencari dunia saja, seolah-olah dia dilahirkan untuk dunia ini. Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, selalu merasa kekurangan, dan dia tidak mendapatkan. Udah bekerja keras, ya, sekeras apapun, dia tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Berbeda lagi dengan kata Nabi SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu tujuannya, akhirat itu niatnya, akhirat itu cita-citanya, jama'alahu amrahu, Allah akan kumpulkan, ya, semua urusannya, dibuat mudah, ya,
dapat banyak link gitu ya, dapat banyak bantuan, dapat banyak pertolongan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, kemudian Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Ya bisa jadi orang beriman itu mungkin tidak sekaya, tidak sebanyak hartanya orang-orang yang ngejar dunia ya, tapi Allah jadikan hatinya itu tenang, hatinya itu merasa cukup. Ya kan banyak kita menemukan ya orang ya hartanya banyak tapi merasa terus kurang. Seperti dia minum air laut ya, kehausan terus. Nah, tapi ada orang yang hidupnya sederhana ya, seperti misalnya banyak saudara-saudara kita di di Palestina ya, di negeri-negeri yang terjajah, menurut kita mereka sengsara. Tapi ketika kita tanya mereka tuh sangat berbahagia sebenarnya. Ya, karena mereka bahagia dengan keimanan. Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya, ya. Dan kata Allah wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan kepada dia dunia itu dalam keadaan tunduk, ya. Dunia nyamperin sendiri. Kalau yang satu ngejar-ngejar dunia, tapi kalau yang satu lagi orang beriman dikejar-kejar oleh dunia. Nah, jadi ayat 1 dengan 2 itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbedaan antara orang-orang kafir ya, yang dia ingkar kepada Allah dan menghalangi orang lain dari beriman kepada Allah. Allah akan lenyapkan ya amal-amalnya, tidak bermanfaat di akhirat. Sementara orang beriman ya, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan mudahkan urusannya ya di dunia ini, ya lebih lagi apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Kenapa yang demikian itu bisa terjadi? Karena ayat yang ketiga. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Dzalika, yang demikian itu dikarenakan orang-orang kafir itu mengikuti kebatilan, ya. Tuhan yang mereka sembah batil, kemudian tuntunan hidup yang mereka jadikan aturan adalah tuntunan yang batil. Kemudian ya keyakinan yang mereka yakini keyakinan yang batil, ya. Keyakinan yang tidak berdasar, tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Sementara orang-orang beriman ittaba'ul haqqo, mereka mengikuti kebaikan, mengikuti kebenaran. Ya. Mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan kepada kita. Jadi dari permulaan ayat surat Muhammad ini, Allah dari awal sudah jelas menunjukkan perbedaan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Dan Allah ya dari sini sudah memperlihatkan ya kebenciannya ataupun permusuhannya kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat yang berikutnya, penggalan yang kedua, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya surat ini tadi di awal sudah disebutkan ya, surat ini selain disebut surat Muhammad, juga disebut surat Al-Qital, ya, surat peperangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada orang-orang beriman apabila mereka melakukan jihad ataupun berperang di jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan perang, fadorbar riqab, maka pancunglah batang leher mereka. Ya, ini artinya dalam berperang itu, dan kalau tidak salah ayat ini turun ya setelah perang Badar ya. Jadi surat Muhammad ini dengan surat Al-Anfal itu hampir sama ya. Ya, hampir sama maknanya ataupun kandungannya tentang peperangan terutama perang Badar.
Fa idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kalian bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, fadharbar riqab, maka pancunglah ya leher-leher mereka itu. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, sekali lagi ini ayatnya memang demikian ya. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Ya, artinya ketika selesai berperang, maka kalau ada tawanan, ya, maksudnya tawanan itu pihak musuh kalah dan ditawan, ya, mereka-mereka yang tidak terbunuh, ya, mereka ditawan jadi budak, ya, jadi tawanan kaum muslimin. Nah, kemudian kata Allah, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu auzaroha. Ya. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka tanpa tebusan atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Artinya orang-orang beriman itu apabila sudah mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam peperangan, maka boleh ya tawanan itu dilepaskan begitu saja ataupun eh, apa ataupun ditebus, diminta tebusan, ya, fida, ya, fida itu tebusan. Dalam tafsir yang lain disebutkan, jadi ayat ini sebenarnya teguran, ya, teguran kepada para sahabat ketika perang Badar, karena ketika perang Badar itu banyak para sahabat yang seolah-olah ragu, ya, bukan ragu, ya, tidak mau membunuh orang-orang musyrik, ya, membunuh banyak orang musyrik dalam peperangan dengan tujuan mereka ingin menawan mereka dan dapat tebusan, ya. Jadi kalau tawanannya banyak nanti dapat tebusan yang banyak. Makanya kata Allah dalam peperangan itu fador bariqob, ya. Ya, jangan ragu-ragu untuk menghabisi mereka, ya, memerangi mereka. Ya, karena diharuskan demikian supaya kaum musyrikin, kaum kafirin itu kalah, ya. Jangan memilih-milih mereka ataupun sengaja tidak mau membunuh mereka dengan tujuan agar dapat harta tebusan nanti, ya. Nah, ini tujuannya bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan ghanimah, ya. Hatta tad'al harbu auzaroha. Jadi panduannya adalah di sini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mukmin itu berperang, hendaklah berperang sungguh-sungguh, ya, untuk mengalahkan kaum musyrikin. Jangan setengah-setengah, ya. Tujuannya ingin mendapatkan tawanan dan mendapatkan ghanimah ataupun harta tebusan, ya. Fador bariqob kata Allah. Nanti kalau perang itu sudah selesai, kalau memang ada tawanan, ya boleh, ya, boleh dapat tebusan ataupun boleh dilepaskan begitu saja, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam ayat yang keempat ini tentang hikmah berperang, ya, tentang hikmah berjihad fisabilillah. Hikmah jihad fisabilillah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum." Yang demikian itu, apa yang demikian? Yang demikian itu maksudnya ketika Allah menyuruh kalian untuk berperang, ya, bukan berarti Allah itu lemah, bukan. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Seandainya Allah menghendaki, ya, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Maksudnya Allah tidak perlu bantuan kaum muslimin, para mujahidin untuk mengalahkan orang-orang kafir. Jika Allah menghendaki, Allah bisa saja langsung, ya, mudah bagi Allah untuk mengalahkan mereka. Sebagaimana Allah misalnya dengan mudah bisa mengalahkan pasukan gajah Abraha, Allah bisa mengalahkan pasukan Firaun, ya.
ya menenggelamkan pasukan Firaun, Allah mudah saja ya tanpa jihad kaum muslimin ya bisa mengalahkan orang-orang kafir. Tapi apa tujuannya? Walakil yabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Nah, maksudnya bahwa jihad ini tidak lepas dari ujian Allah, ya ujian Allah. Apa ujian Allah itu? Allah mengetahui nanti dari kaum muslimin siapa yang betul-betul membela kebenaran, ya. Siapa dari kaum muslimin yang rela berkorban dengan harta dan jiwanya, ya. Siapa dari kaum muslimin yang bisa mengalahkan sifat pengecutnya, siapa yang membela agama Allah, ya. Kan banyak ya dalam peperangan itu ya ada orang-orang munafik seperti dalam perang Uhud ya yang mereka pura-pura ikut berperang tapi di tengah jalan mereka pulang lagi ya. Jadi apapun dalam urusan dunia ini perintah-perintah Allah itu adalah ujian. Ya, Allah memerintahkan sholat, bukan Allah butuh sholat, tapi memang ini ujian. Siapa yang beriman kepada Allah, ya menyembah kepada Allah, siapa yang tidak. Allah menyuruh berzakat, Allah nyuruh saum, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah itu, tetapi sebagai ujian, ya sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Walakil liyabluwa ba'dakum bi ba'd, ya, supaya Allah menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, ya. Sampai di sini bisa jadi misalnya ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan setan, iblis? Yaitu untuk ujian manusia orang-orang beriman. Kenapa Allah menciptakan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin? Yaitu untuk menguji orang-orang beriman. Nah, kemudian kata Allah, ya, walladzina qutilu fi sabilillahi falayyudilla a'malahum. Dalam berjihad itu kan pasti ada yang gugur ya, ada para syuhada ya, ada para syuhada, ada yang terbunuh di medan perang dari kalangan orang-orang beriman. Maka jangan sampai ada persangkaan bahwa kalau orang gugur di medan perang maka habis ya. Dia rugi ataupun dia tidak beruntung ya. Tapi kata Allah walladzina qutilu fi sabilillah, dan barang siapa yang syahid yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah fala yudilla a'malahum, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Ya. Ya. Orang yang terbunuh ataupun yang syahid di jalan Allah itu tidak akan disia-siakan amalnya. Ya, bukan berarti terbunuh itu habislah urusannya, selesailah riwayatnya, tidak ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tidak ya. Mati itu mungkin hanya dalam pandangan kita sebagai manusia. Ya dia meninggal, dia dimakamkan, ya tapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi para syuhada itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan. Yang kenikmatannya jauh lebih besar dibanding kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang masih hidup. Dalam sebuah hadis ya disebutkan ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, yu'tos syahidu, ada di sini ya, bisa dilihat barangkali. Ya, nah ini ya. Sebentar ya. Nah ini ya, bisa dilihat kata Nabi SAW, ya, yu'tos syahidu sittu khisalin inda awwali qatratin min damihi.
Ini keutamaan orang yang syahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW, orang yang syahid itu diberikan 6, ya, diberikan 6 perkara, ya, ketika darah pertamanya istilahnya tumpah. Jadi kalau ada seorang syahid, kemudian dia tumpah darahnya ke tanah, ya, meninggal, maka dari tetesan yang pertama, ya, darahnya itu tumpah, langsung Allah Subhanahu wa taala beri 6 keutamaan. Yang pertama, yukaffaru anhu kullu khati'atin. Akan dihapuskan darinya semua kesalahannya. Makanya pada zaman dulu, ya, di zaman Nabi, orang-orang yang mengetahui keutamaan jihad, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian ada perintah berjihad, mereka semangat, ya. Karena dengan jihad itu mereka akan diampuni segala dosanya. Yukaffaru anhu kullu khati'atin. Ya, meskipun sekali lagi namanya jihad itu kan tidak 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 jangan boleh kita inginkan, ya. Tidak boleh kita mengharapkan adanya peperangan, ya. Tapi seandainya peperangan itu terjadi, jihad itu terbuka, maka seorang mukmin tidak boleh lari. Yukaffaru anhu kullu khati'atin. Orang yang syahid itu akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan yang kedua, dia akan langsung, ya, melihat tempatnya di surga, tempat tinggalnya di surga. Wa yuzawwaju minal huril 'ain. Dan yang ketiga, ketika orang yang syahid itu meninggal, langsung oleh Allah dinikahkan dengan huril 'ain, dengan bidadari, ya. Wa yu'manu minal faza'il akbar. Yang keempat, orang yang syahid itu dia akan diberikan keamanan, ya, diselamatkan dari al-faza'ul akbar, dari kegemparan yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Jadi orang syahid itu, ya, juga orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, ya, dia tidak akan merasakan dahsyatnya, hiruk pikuknya, ataupun kegemparan hari kiamat. Ya, dia akan selamat. Padahal hari kiamat itu kata Allah apa? Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Syai'un azim. Kemudian yang kelima, orang yang syahid itu akan diselamatkan dari azab kubur. Wa min azabil qabri wa yuhalla hullatal iman. Dan dia akan diberikan dengan perhiasan keimanan. Ya, akan diberikan perhiasan dengan perhiasan iman. Ini hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang syahid, ya. Ada 6 perkara. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekali lagi di ayat yang keempat, walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum. Orang yang gugur ketika dia menjalankan jihad fisabilillah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Ada hadis yang lain, ya. Ada hadis yang lain ini tentang keutamaan orang yang syahid. Kata Nabi SAW, ya, ini yushaffa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari ahli keluarganya. Dari ahli keluarganya. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Dia diberikan keutamaan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 dari keluarganya. Dalam hadis yang lain, orang yang syahid itu kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa dain. Orang yang syahid itu semuanya diampuni. Dosa kecilnya, dosa besarnya, ya. Illa dain, kecuali utang. Nah, ini juga, ya.
saking menunjukkan utang ini urusan yang harus segera diselesaikan. Ya, ya. Kalau kita punya utang, segera kita selesaikan, harus secepatnya. Ya, karena orang yang mati syahid aja, ya prosesnya terhalang oleh utang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat ini, ya, sayahdihim, ya, sayahdihim. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki urusannya. Sayahdihim maksudnya orang-orang yang mati syahid itu akan diberikan petunjuk oleh Allah ke surga. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan perbaiki urusannya. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, 'arrafaha lahum, yang surga itu, ya, yang surga itu diperkenalkan kepada mereka, ya. Ya. Yang telah diperkenalkan kepada mereka. Artinya mereka itu sebelum masuk surga sudah diperkenalkan. Ada satu hadis, ya, yang sangat menarik bagi ahli surga ini, ya. Surga itu kan banyak, ya. Surga itu banyak, surga itu sangat-sangat luas. Ya, surga itu sangat-sangat luas. Jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas lagi, uiddat lil muttaqin. Nah, apabila surga itu sangat luas sedemikian, mungkin ada pertanyaan, ya. Jangankan luas, ya, tempat itu. Kadang-kadang kita di tempat yang sempit saja, di tempat yang kecil saja, misalnya kecamatan, kelurahan, ya kita mungkin kalau di tempat yang baru, kita mungkin tersesat. Kita cari kerabat, misalnya cari keluarga, atau cari seseorang di Jakarta misalnya, atau di Bandung misalnya. Ketika kita belum pernah ke Bandung, ya mungkin bisa tersesat, ya, kecuali sekarang, ya, ada Google Map misalnya. Nah, jadi kalau misalnya orang ahli surga mau masuk surga, jangan-jangan nanti mereka tersesat di surga. Tidak. Kata Allah, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Nah, terkait hal ini ada satu hadis, ya. Ada satu hadis, bisa dilihat juga di sini. Nah, ini, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang mukmin itu telah selamat, ya, telah selamat dari neraka, artinya orang-orang beriman itu telah selesai menyeberangi sirat, ya, telah selesai menyeberangi sirat dan selamat, ya, hubisu biqantaratin baina jannati wan nar. Mereka akan ditahan di sebuah jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Ya. Jadi begitu orang-orang beriman itu selesai dihisab, kemudian mereka selamat dari terjatuh kepada neraka, maka mereka akan ditahan, ya, di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Yataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Mereka akan saling melakukan hukum kisos. Maksudnya hukum kisos itu mereka akan saling menyelesaikan urusannya, ya. Yang pernah mengucapkan salah akan diselesaikan, yang pernah menyakiti akan diselesaikan di situ, ya. Tapi semuanya mereka ahli surga. Jadi diselesaikan dulu urusan di antara mereka, ya.
hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga setelah mereka selesai urusan-urusan itu, udzina lahum fi dukhulil jannah, mereka baru diizinkan masuk surga. Nah, kemudian ini bagian akhir yang tadi saya maksud ya. Bagian akhir dari hadis ini ya, bagian akhir dari hadis ini kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Ini sumpah Nabi ya, biasanya begini. Nabi itu kalau bersumpah sering mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Ya, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah ya. Kalau kita kan jarang-jarang, biasanya kalau manusia biasa bersumpah ya demi Allah ya, billahi ya, demi Allah. Tapi Nabi dalam banyak hadis biasanya sering mengucapkan ini, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, maksudnya zat Allah. Apa kata Nabi? Inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimanzilihi alladzi kana fid dunya. Dan sesungguhnya setiap ahli surga itu lebih mengetahui rumahnya di surga daripada mengetahui rumahnya yang di dunia. Ya, saking mereka itu apa? Saking mereka itu kenal betul gitu dengan rumahnya yang di surga. Padahal belum pernah ke sana. Ya. Ya, jadi sekali lagi ahli surga itu lebih mengetahui rumahnya di surga, jalannya, kemudian letaknya, ya pintu masuknya, yang mananya gitu ya. Mereka lebih mengetahui, lebih paham, lebih kenal dibanding dengan rumahnya yang ada di dunia. Ya. Meskipun di dunia ya kita pasti di antara rumah-rumah itu pasti yang kita kenal jalannya ya, nggak usah mikir lagi kalau mau pulang itu kan, kita langsung tahu-tahu nyampe aja ya, ya rumah itu. Nah begitu juga di surga, bahkan lebih lebih kenal lagi gitu, lebih kenal lagi. Makanya dari sini tidak ada celah ataupun pertanyaan apakah ahli surga itu akan kenal dengan rumahnya di surga ya di ini. Ya, jadi kalau orang itu memang sudah ditakdirkan jadi ahli surga, Allah akan menjadikan dia itu sangat mengenali ya rumahnya. Itu sekali lagi keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, yang syahid. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafa lahum. Allah akan memasukkan mereka ke surga yang surga itu sudah diperkenalkan oleh Allah. Diperkenalkan sedetail-detailnya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong agama Allah, membela agama Allah, yansurkum, maka Allah pun akan menolongmu ya, menolong urusan kita ya, menolong kebutuhan kita, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu, akan dikuatkan keimanannya. Ini ayat ini sangat penting ya bagi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian. Ini perintah dari Allah agar kita menolong agama Allah, ya, menyebarkan Islam, mengajak masyarakat kepada kebaikan, ya, mengajarkan Islam, ya. Intan surullah, apabila kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong ya urusan kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Sebaliknya kalau seseorang itu melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan orang tersebut. Dalam surat yang lain misalnya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang
lupa kepada Allah, kemudian Allah melupakan, menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, ya, menolong orang-orang yang menolong agama Allah, Allah pun akan wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukannya, meneguhkan imannya. Biasanya orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berdakwah itu insya Allah keimanannya bertambah, ya. Misalnya kita ngajak orang untuk ikut ngaji, ya, ikut baca Quran, ya, maka insya Allah dengan sendirinya kita pun menjadi lebih bersemangat, ya. Masa kita ngajak ngaji orang lain tapi kita sendiri nggak ngaji misalnya. Wa yutsabbit aqdamakum, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, fata'sal lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir itu kecelakaan bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah akan menghapus amal-amal mereka seperti dalam ayat yang pertama tadi, ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Di sini walladzina kafaru fata'sal lahum. Orang-orang kafir itu akan dihapuskan, ya. Orang-orang kafir itu akan kecelakaan bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan dihapuskan amal-amal mereka. Kenapa, ya? Kenapa orang-orang kafir itu diperlakukan demikian? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka itu membenci apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahbata a'malahum, maka Allah pun akan menghapuskan amal-amal mereka karena tidak beriman. Baik, itu penggalan yang kedua. Nah, kemudian ini penggalan yang ketiga, ya, penggalan ketiga dari surat Muhammad. Ya, penggalan ketiga ini dari ayat 10 sampai ayat 13, 4 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka itu, ya, orang-orang kafir itu melakukan perjalanan di atas muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, kemudian mereka melihat, ya, bagaimana akibat, bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka apabila mereka kafir kepada Allah. Dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka itu. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir juga demikian. Artinya kenapa mereka orang-orang kafir itu tidak mengambil pelajaran, ya, dari umat-umat terdahulu yang telah Allah hancurkan. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Ya. Karena yang demikian itu dikarenakan Allah itu maula, ya. Allah itu pelindung, ya, orang-orang beriman, ya. Wa annal kafirina la maula lahum, dan orang-orang kafir itu tidak ada pelindung sama sekali bagi mereka. Ya. Terkait dengan ini, ya, ada satu kisah, ya. Ada satu kisah tentang perkataan Abu Sufyan, ya. Ya. Abu Sufyan bin Harb, ya, ketika dia belum beriman, ya. Ketika dia belum beriman, Abu Sufyan itu mengejek, ya, orang-orang beriman, ya, menghina Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan itu mengatakan apa? Di sini, ya, ada Abu Sufyan itu mengatakan a'li hubal, a'li hubal. Hubal itu salah satu nama berhala, ya. Salah satu nama berhala orang-orang kafir Quraisy, Hubal. Ada Hubal, ada Lata, Uzza, Manat, ya. Salah satunya Hubal, ya.
Dia mengatakan a'li hubal ya. Kalau bahasa kita apa? Hiduplah hubal gitu ya. Atau hidup hubal gitu. Abu Sufyan itu ketika dia belum beriman. Ya, tinggilah atau mulialah hubal. Kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabat, tidakkah kalian menjawab, ya, menimpali, menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan perkataan yang kafir ya, hidup hubal gitu. Maka kata sahabat, kata Nabi, wahai sahabat, tidakkah kalian menjawab perkataan Abu Sufyan itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami menjawabnya? Kata Nabi, Allahu a'la wa ajal. Ya, timpali Abu Sufyan itu dengan mengatakan Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Ya. Tadi Abu Sufyan mengatakan tinggilah hubal. Kata Nabi, timpali. Allahu a'la wa ajal. Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Ya, apalagi dibandingkan dengan berhala seperti itu. Kemudian Abu Sufyan itu ketika mendengar itu dia mengatakan lagi, ya, lanal uzza wala uzza lakum. Kata Abu Sufyan itu, lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza dan kalian tidak punya uzza, kata Abu Sufyan. Lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza. Sekali lagi, uzza itu salah satu nama berhala orang-orang kafir. Lanal uzza wala uzza lakum. Kata Abu Sufyan. Kata Nabi kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kenapa kalian tidak menjawabnya? Tidak menimpali ucapan Abu Sufyan yang tadi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami menimpalinya? Bagaimana kami menjawabnya? Kata Allah, jawablah dengan mengatakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Nah, jadi memang di sini sunnah ya, kalau misalnya ada ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci Islam, yang menghina Islam, itu harus dijawab, ya, harus dijawab. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya seolah-olah nanti orang memahaminya, oh Islam diam, berarti apa yang dikatakan itu benar, ya. Maka harus ditolak ataupun harus dijawab, harus dikonter, ya, harus dilawan. Ya, ini kisah terkait dengan tadi. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, karena Allah itu pelindung orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu tidak punya pelindung. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12 di halaman yang kedua. Halaman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh kepada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Orang-orang beriman akan dimasukkan oleh Allah kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, di akhirat nanti. Ya, yang penuh dengan kenikmatan yang sering kita bahas, ya, kenikmatan-kenikmatan di surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membandingkan, ya, antara kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang beriman di surga dengan kenikmatan yang dimiliki ataupun dirasakan oleh orang-orang kafir di dunia. Allah menghina orang-orang kafir itu dengan mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am.
Dan orang-orang kafir itu yatamatta'una, bersenang-senang. Ya, tamatta'a, yatamatta'u, bersenang-senang. Orang-orang kafir itu bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka makan. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang-binatang. Ini sebenarnya apa? Penghinaan ya, penghinaan. Jadi Allah menggambarkan orang-orang kafir itu ya pekerjaannya gitu ya. Ya kalaupun mereka tidak memusuhi orang-orang beriman, ya mungkin mereka kehidupannya hanya ini, ya. Bekerja, makan, tidur, ya. Bekerja lagi, makan, tidur, tidak pernah beribadah kepada Allah, ya. Kemudian Allah menyebut mereka itu kama ta'kulul an'am, sebagaimana kehidupan mereka itu seperti makannya binatang. Makanya dari sini wallahu alam ya, bahwa orang beriman itu nggak boleh banyak makannya ya. Jadi kalau sekarang banyak istilah yang muncul ya, orang makan banyak-banyak, berlomba-lomba makan ya, mukbang gitu ya, itu sebenarnya tidak sunnah ya, tidak sunnah. Dalam hadis disebutkan ya, ini hadisnya hadisnya jelas ya, kalau makan itu jangan banyak-banyak. Kata Nabi SAW hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin. Orang beriman itu kalau makan dengan satu lambung. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Ya. Dan orang-orang kafir itu makan dengan 7 perut. Ya. Orang beriman makan dengan satu perut. Ya. Orang-orang kafir itu karena makannya banyak, ya makan terus, ya makannya seperti makan dengan 7 perut. Ya berarti di sini maksudnya orang beriman itu sunnahnya makan jangan banyak-banyak. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi, cukup orang beriman itu kalau makan secukupnya ya, untuk bisa dia berdiri ya, berdiri beribadah, menegakkan tulang punggungnya. Ya. Dan Allah dalam ayat ini dengan nada menghinakan ya orang-orang kafir yang pekerjaannya makan ya terus. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sebentar ya. Ya, sekali lagi orang-orang kafir itu ya diungkapkan dengan ungkapan yang rendah oleh Allah. Wan naru maswallahum, dan neraka itulah tempat tinggal mereka nanti di akhirat. Ya. Orang kafir makan, minum ya di dunia dan berakhir di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang terakhir ya bagian yang terakhir ya. Sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min qaryatin. Dan berapa banyak ya negeri-negeri hiya asyaddu quwwatan min qaryatika. Negeri-negeri itu lebih kuat, lebih hebat daripada negerimu, wahai penduduk Mekah ya. Jadi ini Allah sedang berbicara kepada orang-orang Mekah. Wa ka'ayyim min qaryatin, dan betapa banyak negeri-negeri dahulu hiya asyaddu quwwatan min qaryatika, yang dia itu lebih hebat ya. Lebih kuat daripada negeri yang kamu Muhammad diusir darinya, yaitu negeri Mekah maksudnya. Ya. Allah telah menghancurkan mereka, ahlaknahum fala nasiralahum. Allah telah menghancurkan mereka ya, fala nasiralahum, dan mereka tidak punya penolong sama sekali. Artinya orang-orang Mekah, kalian jangan sombong ya, merasa hebat ya, padahal Allah telah banyak menghancurkan
negeri-negeri terdahulu. Dan di sini ada ada satu hadis ya. Hadis ini menunjukkan tidak dilarang ya, bahkan sunnah seseorang itu mencintai negerinya ya. Jadi mencintai negeri ya, cinta tanah air itu sunnah. Nabi saja mencintai negeri Mekah ya. Nabi saja mencintai negeri Mekah. Jadi cinta tanah air ya itu sesuatu yang fitrah, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alami, bahkan sesuatu yang dibolehkan selama ungkapan cinta tanah airnya itu tidak bertentangan ya dengan syariah. Di sini dalam hadis ya dari Ibnu Abbas adalah Nabi SAW ketika beliau keluar dari kota Mekah ya untuk berhijrah ya. Ketika berhijrah ya, ketika Nabi berhijrah keluar dari kota Mekah menuju Madinah kan Nabi Nabi bersembunyi dulu di gua ya, di gua Tsur ya. Nabi ketika keluar berhijrah ke Madinah, Nabi keluar dari Mekah kemudian bersembunyi di gua Tsur. Kemudian Nabi menengok ataupun melihat ke Mekah yang ditinggalkannya, ya, melihat ya ke kota Mekah yang ditinggalkannya. Sambil Nabi bersabda kepada kota Mekah itu, "Anti ahabbu biladillahi ilallah." Anti ahabbu biladillahi ilallah. Wahai Mekah, engkau itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Wa anti ahabbu biladillahi ilayya, dan engkau juga wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Walau annal musyrikina lam yukhrijuni lam akhruj minki. Seandainya kalau orang-orang musyrik itu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Itu ungkapan Nabi SAW kepada kota Mekah. Bahwa Nabi itu sangat mencintai kota Mekah. Seandainya tidak diusir, Nabi tidak akan keluar dari kota Mekah tersebut. Jadi dari sini ya tidak ada masalah ya dengan seseorang punya jiwa nasionalis, ya punya jiwa nasionalis, istilahnya cinta tanah air, ya membela tanah tempat tinggal sendiri, ya itu tidak bertentangan dengan syariah, asal ungkapan ataupun istilahnya ungkapan pengejawantahan dari rasa cinta itu sesuai dengan syariah, bukan dengan istilahnya hanya dengan alasan nasionalisme, ya benar salah ini negeri saya harus didukung, tidak ya. Tidak ya. Jadi harus sesuai syariah. Baik, yang terakhir dua ayat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana ala bayyinati mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang-orang yang berada dalam bukti yang nyata dari Allah, maksudnya orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman itu kan agamanya benar, ya. Kitab panduan Al-Qur'annya benar dari Allah, bukti-buktinya nyata gitu kan. Apakah orang-orang yang berada di atas bukti-bukti yang nyata dari Allah, kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah mereka itu seperti orang-orang kafir yang perbuatan buruknya dijadikan kelihatan indah. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Kalau orang beriman mengikuti kebenaran yang turun dari Allah, kalau orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ya mereka dijadikan melihat yang buruk itu kelihatan baik, ya. Dan mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu. Itu kesimpulan ya yang Allah berikan kepada kita tentang orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu memandang indah sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah dipandang baik, dan mereka memperturutkan hawa nafsu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu kenikmatan di surga ya di ayat yang 15 ini, ayat ke-15 surat Muhammad tentang kenikmatan di surga. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Ya, perumpamaan ataupun sifat-sifat ya. Perumpamaan atau sifat-sifat dari kenikmatan surga allati wu'idal muttaqun yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah apa? Ada 4 di sini ya. Ada 4 sungai. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu terdapat sungai yang berisi air yang ghairi asin. Ghairi asin ini apa artinya? Ghairi asin ini tidak berubah rasa dan baunya. Ya. Ya, artinya airnya segar, dia tidak pernah berubah warnanya, baunya ataupun warnanya ya. Airnya sangat segar. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan dalam hadis disebutkan sungai susu di surga itu lam yakhruj min duru'il masyiyah. Adalah sungai susu yang susu itu bukan hasil produksi binatang ternak ya. Kalau di surga kan kalau di dunia kan susu itu ya pasti kalau tidak sapi, kambing misalnya atau unta ya. Ya di dunia kan enggak ada ya susu itu kecuali dari binatang ternak ya, dari binatang ternak. Nah, di surga itu kata Nabi SAW, lam yakhruj min duru'il masyiyah, tidak pernah keluar dari binatang ternak. Wallahu alam ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada surga, ada sungai dari khamr ya yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan sudah dijelaskan berkali-kali ya dalam ayat-ayat yang lain bahwa khamr di surga itu apa? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak membuat seseorang sakit kepala, tidak muntah, tidak kehilangan akal ya. Dalam hadis kata Nabi, lam ya'siruhar rijalu bi aqdamihim. Khamr di surga itu tidak pernah dihasilkan dari anggur-anggur yang diinjak-injak oleh laki-laki. Ini mungkin pada zaman dulu ya Nabi menggambarkan kalau khamr itu cara pembuatannya si anggur itu diinjak-injak ya, diinjak-injak untuk menghasilkan khamr itu. Kata Nabi, lam ya'siruhar rijalu bi aqdamihim. Khamr di surga itu tidak dihasilkan dari anggur yang diinjak-injak oleh kaki para laki-laki gitu ya. Ini juga menggambarkan zaman dulu demikian. Ya zaman sekarang juga mungkin tradisional ada yang seperti itu. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala wa anharum min asalim musaffa, dan di surga itu ada sungai-sungai dari madu yang difilter, yang disaring ya, sehingga dia murni ya madunya ya. Madu wa anharum min asalim musaffa, ada sungai dari madu yang disaring. Dan dalam hadis disebutkan lam yakhruj min butunin nahli, bahwa madu yang ada di surga itu tidak pernah keluar ataupun tidak pernah dihasilkan dari lebah-lebah ya. Bukan dihasilkan dari lebah ya, tapi disebut madu, wallahu alam ya. Ya, kalau di dunia kalau yang disebut madu ya pasti dihasilkan dari lebah. Ya, kalau di surga kata Nabi tidak dihasilkan dari perut lebah. Dari mana? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Allah menciptakan dengan cara yang lain mungkin ya. Walahum fiha min kulli thamarat, selain sungai yang 4 itu
mereka juga mendapatkan bermacam-macam buah-buahan, wa maghfiratum mir rabbihim, dan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian kata Allah, apakah ahli surga yang begitu mendapatkan banyak kenikmatan, begitu mendapatkan banyak karunia dari Allah, kaman huwa khalidun finnar, apakah mereka itu semua sama seperti orang yang kekal di dalam neraka? Ya, naudzubillah, jauh sekali ya. Ya, apa istilahnya, sama seperti membandingkan yang satu berada di derajat yang sangat tinggi di surga, di dalam kemuliaan, di dalam kenikmatan. Yang satu lagi berada di dasar neraka yang paling dalam, berada dalam siksaan dan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Bukan bandingannya lah istilahnya. Ya. Yang satu orang yang paling mulia di sisi Allah, yang satu orang yang sangat dibenci oleh Allah. Tidak sama sekali tidak sama mereka itu. Ya. Kaman huwa khalidun finnari wa suqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Ya, mereka kekal di dalam neraka dan mereka diberi minum dengan air yang sangat panas sehingga memotong-motong usus mereka. Ya. Sama sekali tidak sama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kajian kita surat Muhammad ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ya. Sekali lagi sebagai kesimpulannya dari surat Muhammad ini, kita yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dari surat Muhammad ini pertama membedakan sejelas-jelasnya ya kedudukan orang-orang kafir dengan orang-orang beriman. Allah bersama orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir tidak memiliki penolong. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berjihad, bukan berarti Allah itu membutuhkan mereka, tapi Allah ingin melihat dan menguji mereka siapa yang menolong, yang membela agama Allah dan berpihak kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum, perintah untuk menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong orang tersebut. Kemudian yang keempat, Allah menyebut orang-orang kafir itu ya pekerjaannya di dunia hanya bersenang-senang, makan, minum, ya, bermain, ya, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa. Makanya orang beriman tidak boleh seperti mereka makan secukupnya. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah menyebutkan 4 kenikmatan di surga, ya, ada 4 sungai, sungai dari air yang jernih, sungai dari susu yang tidak pernah keluar dari hewan ternak, sungai dari khamr yang tidak pernah dihasilkan oleh anggur yang diinjak-injak kaki laki-laki, ataupun sungai madu yang tidak dihasilkan dari lebah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan mereka itu yang mendapatkan kenikmatan surga sangat-sangat jauh perbedaannya dengan orang-orang kafir yang ada di dalam dasar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian barangkali kajian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, mudah-mudahan masih menyimak ya. Mudah-mudahan masih menyimak. Saya cukupkan dulu sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, banyak sekali tadi ya. Kalau kita renungi dalam Al-Quran itu, Masya Allah ya, isi panduan hidup kita sehari-hari itu ya ada di Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau tidak mengikuti kajian seperti ini, kita hanya kilas-kilas saja ya mengetahui tentang Al-Quran. Nah ini semoga wasilah untuk selalu memahami isi Al-Quran Kultab ini. Wah, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bu Puspa.
Ustaz, ada pertanyaan. Pertanyaan, bila para tentara TNI yang menjaga NKRI dibunuh oleh orang Papua, apakah mereka dikatakan syuhada? Ya, baik, terima kasih Bu Puspa ya. Jadi syuhada ini adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang membela agama Allah ya, syuhada itu. Dan tidak ada dari kalangan manusia ini yang bisa dengan yakin fulan syahid, orang ini syahid, disebutkan namanya ini syahid, tidak ada ya. Tidak ada. Dalam hadis disebutkan hanya orang yang membela agama Allah disebut syahid. Kan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau ada orang dia berperang karena apa? Membela apa? Kaumnya misalnya. Apakah dia syahid?" Eh, apa kemudian ada orang misalnya membela apalah gitu ya. Apa jawab Nabi? Man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela agama Allah dia syahid. Nah, oleh karena itu apabila misalnya ada pertanyaan seperti dari Ibu Puspa ini, ya kita tidak bisa mengetahui ya niat, karena namanya niat itu kan dalam hati. Kita tidak tahu misalnya orang itu niatnya karena eh, membela negara ataupun membela saudara gitu kan. Ya kita tidak tahu, tapi sebagai apa ya, kita kalau misalnya tentara itu muslim ya, tentara itu muslim misalnya dia membela membela tanah airnya karena Allah ya, karena Allah, bukan misalnya karena ya diperintahkan. Jadi sekali lagi tidak bisa kita, kalau misalnya dia muslim ya mungkin kita bisa berharap hanya berdoa mudah-mudahan mati syahid gitu aja ya. Tapi misalnya dengan seyakin-yakinnya mengatakan mereka syuhada ya Allah alam. Ya kecuali misalnya kalau kita melihatnya dari sisi lain, contoh kayak sebelum ini kan ada peristiwa tenggelamnya kapal selam ya, Ya. kapal selam ya. Mereka tentara ya, kita mengatakan syahid bukan karena mereka sedang membela tanah airnya, bukan, tapi mungkin kita mengatakan syahid karena mereka tenggelamnya ya. Karena kan dalam hadis orang yang mati karena tenggelam disebut syahid ya, syahid di dunia gitu. Jadi sekali lagi wallahu a'lam ya, kita tidak bisa dengan yakin mengatakan tentara muslim yang misalnya terbunuh karena para pemberontak dibunuh oleh para KKB ya Ya, di Papua itu sebagai syahid. Cuma kalau mereka itu muslim ya, mungkin kita hanya bisa berdoa ya. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka itu tercatat sebagai syahid ya. ya. Jadi yang mengetahui syahid itu kan hanya Allah yang mengetahui hatinya. Pernah kan dulu suatu ketika ada sahabat ada sahabat melihat seseorang yang dia sangat gigih ya, sangat heroik ketika berjihad itu. Selesai berperang, para sahabat ini bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu hebat, dia syahid." Ya. Tapi apa kata Nabi? Ya tidak, dia tidak syahid, dia ahli neraka. Nah, sampai sahabat ini kok heran, kok Nabi menyebutkan orang itu ahli neraka. Padahal dia sangat gigih ya dalam berperang berjihad. Setelah diperiksa, ya ternyata orang ini di antara jenazah para syuhada itu dia belum mati. Ya, belum meninggal. Saking dia merasa kesakitan, dia menusukkan pedangnya ke dirinya sampai dia meninggal, bunuh diri. Ya, dari situlah para sahabat mengetahui ya. Jadi namanya syahid itu aslinya itu adalah gelar dari Allah atau dari Nabi yang mendapatkan wahyu. Sementara kita ketika menyebutkan seseorang itu syahid, bukan berarti kita meyakini, tapi itu sebagai ungkapan doa gitu ya. Mudah-mudahan fulan itu digolongkan kepada yang syahid itu. Wallahu a'lam Bu Puspa. Terima kasih. Ya, ya. Mungkin
sangat bergantung kepada niat yang Iya, betul, betul. melakukannya ya. Baik. Jazakallahu khair, hatur Oh iya, nuhun. nuhun Bu Puspa. Ya, ini yang kedua dari Bapak Afif ya. Mohon didoakan agar semua yang ada dalam pengajian ini keluarganya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka. Ya insya Allah nanti di bagian akhir biasanya kita ada doa ya, ada doa ini mudah-mudahan kita dan keluarga juga semua kaum muslimin ya, mudah-mudahan dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti di akhir ada doa. Barangkali mangga Bapak Ibu sekalian mau langsung juga silahkan kalau mau diskusi ya. Mangga. Belum ada mungkin Ustaz dari saya mau bertanya. Iya mangga Bu Nuris. Ustaz, kan ada istilah iringilah perbuatan yang buruk dengan yang baik begitu ya Ustaz. Iya Jadi betul. apakah kalau mungkin seseorang yang dulunya itu banyak melakukan kesalahan, dosa gitu apa baik dosa kecil atau besar, kemudian bertaubat dan mengerjakan kebaikan, apakah bisa menghapuskan dosa yang lalu gitu Ustaz? Iya. Iya betul ya, bahwa kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Di sini maknanya jangan dimaknai begini, oh kalau begitu boleh dong saya berbuat dosa dulu, bermaksiat dulu, nanti setelah itu berbuat baik. Bukan begitu maknanya ya, bukan begitu maknanya. Kalau perbuatan maksiat mah harus ditinggalkan sekuat tenaga. Cuma kalau misalnya sudah terlanjur ya, sudah kadung kita itu melakukan kesalahan, namanya iman kan turun, kadang-kadang turun ya, kemudian kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka hapuskanlah dengan perbuatan baik ya. Ya sama seperti misalnya kita punya kesalahan sekian, maka untuk membayarnya ya tutupi dengan kebaikan yang banyak. Ya hanya saja sekali lagi tadi contoh misalnya kalau seseorang pernah berbuat dosa, kemudian atau kita misalnya kita pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian kita terus ya menambah kebaikan yang banyak, kemudian kita bertanya, apakah dosa saya sudah dihapuskan, sudah dibayar dengan kebaikan-kebaikan? Kita tidak akan tahu. Ya, kita tidak akan tahu apakah dosa kita ini sudah dihapuskan oleh Allah. Cuma kita yakin dengan dalil itu, ya, yakin dengan dalil bahwa dosa seseorang atau dosa kita itu akan dihapuskan dengan memperbanyak kebaikan. Cuma jangan sampai pada kesimpulan, oh kalau begitu saya udah pernah berbuat dosa, kemudian saya itu sudah melakukan kebaikan sekian. Oh kalau begitu saya sudah bebas dari dosa. Nah jangan sampai kepada tahap demikian. Tahap seseolah kita menyucikan diri sendiri, ya. Jadi kewajiban kita adalah terus dan terus menambah kebaikan-kebaikan kita, tapi juga jangan sampai tahap kepada kita merasa pede gitu. Ya, pede sudah bersih dari dosa. Itu nanti kita justru akan terjatuh kepada penyakit yang lain, yaitu gurur, ya, tertipu dengan diri sendiri, merasa diri suci, ya, merasa diri sudah soleh, ya. Justru orang beriman itu apa? Selalu merasa merasa khawatir ya, merasa khawatir jangan-jangan dosanya belum dihapus, jangan-jangan amalnya belum diterima oleh Allah. Terus menerus ya. Orang mukmin itu senantiasa khawatir dengan dosa-dosanya, sementara orang-orang tidak beriman itu merasa, atau orang-orang yang banyak dosa itu merasa pede dengan
amal solehnya gitu ya. Wallahu alam, demikian. Ini dari Pak Afif ya, Pak Afif. Apakah memprotes ya ungkapan menag yang baru-baru ini menganalogikan azan dengan gonggongan anjing ya, memprotes seperti itu bisa menolong agama Allah? Betul ya. Ya apapun bentuknya ya dengan eh, kalau yang orang punya kekuatan kan bisa misalnya memprotes, mempolisikan, bahkan mengancam. Dan ini bisa kita lakukan kalau sendiri kita lemah ya. Tapi kalau misalnya dengan atas nama lembaga, atas nama LSM, atas nama eh, apa eh, kumpulan orang yang banyak itu bagus. Jadi betul ya, jihad itu kan menolong agama Allah itu kan banyak ya, bisa dengan kekuatan, bisa dengan dengan lisan, ya bisa dengan menggalang ataupun mengcounter isu-isu yang memojokkan Islam ya. Ya betul itu termasuk menolong agama Allah ya. Mengcounter orang-orang ataupun pihak-pihak yang melemahkan Islam. Demikian Pak Afif, wallahu alam. Pak Ustadz, Ya, ya silakan. berkaitan dengan apa yang dijelaskan barusan kan kita harus membela agama Allah begitu ya. Betul, Nah, betul. dan terus ada seorang ustadz yang menyatakan kita dalam membela itu kita tidak boleh kasar atau terlalu keras begitu. Kita harus sopan dalam arti ya ke pro pemerintah gitu. Iya, iya. Tapi baik-baik. Nah, yang seperti apakah kita harus begitu dalam arti Iya, iya, iya. tidak keras gitu ya? Ataukah ya memang kan kita kalau tidak keras ya akan seperti itu, tidak ada Iya, 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 action iya. yang baik gitu. Iya, Kan iya, itu iya, iya. itu ya bagaimana Iya. sebaiknya karena kan memang di satu sisi ada yang sebagai PNS gitu ya dan udahlah begitu aja gitu ya. Jadi tidak keras begitu ya. Iya, Nah, itu iya, mungkin iya, iya. di satu sisi harus bagaimana apakah Mhm. memang kita harus tenang aja ya tidak usah keras gitu. Nah, itu apakah seperti itu atau bagaimana mungkin minta penjelasannya Iya, Pak iya. Ustadz. Ya, jadi apapun harus proporsional ya. Hmm. Apapun harus proporsional. Apa kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu kepada Allah, kepada jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, kelemah lembutan, ya wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik, wajadilhum billatihi ahsan dan berdebatlah dengan debat yang baik. Artinya segala sesuatu harus proporsional. Ada misalnya sesuatu yang bisa dilakukan dengan lemah lembut, ya misalnya menasihati orang yang berbuat salah, saudara kita yang berbuat salah, kemudian menasihati misalnya anak kita yang belum sholat, ya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa diubah dengan kelemah lembutan. Misalnya kalau kepada pemimpin, kepada penguasa, kalau kita cuma lemah lembut, ya nasihat yang baik, mereka tidak mendengar, ya harus dinaikkan levelnya, ya dinaikkan levelnya. Dan ada juga yang lebih keras dari itu kepada orang-orang kafir. Ya dulu kan Nabi ketika dakwah di Mekah itu dengan baik-baik, ya dengan damai. Dakwah di Mekah itu dengan lisan saja. Tapi kalau ketika dengan lisan itu tidak mempan, ya Allah mengizinkan ketika periode Madinah itu membolehkan Nabi dengan mengangkat senjata. Jadi harus proporsional. Artinya kalau misalnya dengan lisan saja dia bisa berubah, cukup dengan lisan. Kalau dengan misalnya dengan teguran saja dia bisa berubah, cukup ya. Tapi kalau tidak bisa, ya harus dengan cara yang lebih mempan gitu.
Nah, terkait dengan kita, ya kan mungkin kita juga sekarang ya Bapak Ibu, ada yang mungkin statusnya sebagai ASN dan sebagainya, makanya itu tadi ya, apa, menyuruh amar ma'ruf nahi munkar itu ada banyak levelnya. Ada orang yang bisa menyuarakan kebenaran dengan lantang, ya. Ada orang bisa menyuruh melawan kemungkaran itu dengan kekuatannya. Dan sekecil-kecilnya orang beriman, ya, serendah-rendahnya orang beriman dalam menyuruh amar ma'ruf itu atau mencegah kemungkaran itu adalah dengan hati, dengan dia tidak meridhoi gitu. Ada yang begini, ada yang begitu, bertentangan dengan Islam, ya. Serendah-rendahnya orang beriman itu tidak boleh setuju dengan hatinya. Meskipun dia misalnya kalau komen di medsos dia takutnya ditangkap ataupun misalnya dia dikriminalisasi, ya. Jadi serendah-rendahnya kita tidak boleh menyetujui dengan hati kita, dan itu serendah-rendahnya iman. Wallahu a'lam. Ternuhun Pak Ya, Ustaz. ya. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Isya sehat Bu Isya? Pak Ustadz, iya menyimak dulu, tapi semakin jadi memberikan keyakinan ya Pak Ustadz, apapun kita melakukan hal itu ya yang sesuai dalam Al-Quran. Kalau kita masih ya tadi betul kata Pak Ustadz, terus saja gitu berintrospeksi diri itu lewat Al-Quran. Kalau kita merasa ini kayaknya tidak sudah keluar dari apa yang disuratkan dalam Al-Quran, ya kita memperbaiki dengan amal-amalan terus aja. Memang terasa oleh saya sih. Jadi tadi harus kita tuh berpikir ini masih kurang, akhirnya jadi grafiknya naik terus itu, walaupun memang suka ada sih dalam waktu tertentu yaitu gogodanya Pak Ustadz. Dah setan mengagoda wae sok aya turunan. Kadang-kadang gogoda itu bukan dari diri sendiri, dari lingkungan. Ya kadang-kadang dari anak yang memberi, anak yang lagi dicoba gitu. Akhirnya terpengaruh juga, tapi akhirnya introspeksi. Suka saya bilang aja ke anak-anak, Allah itu tidak tidur gitu. Kalau sekarang mengalami kekecewaan, belum tentu itu bagi kita kecewa, tapi justru itu mungkin Allah itu punya nih rencana yang lain. Nah kalau udah dibegitukan sih pada diem kalau anak-anak. Walaupun anak-anak udah dewasa juga ya Pak Ustadz, tetap aja mereka masih berproses. Ya, Gusti Allah itu nggak tidur, bentak kata saya tuh gitu. Betul aja. Tapi mereka percaya tuh mungkin karena dari mulut saya ibunya ya. Nah itu yang salah satu nilai plus sebagai ibu tuh didengar ya Pak Ustadz sama anak-anak. Ya alhamdulillah lah. Jadi makanya dia selalu minta doanya. Iya, tapi doa ibu juga sama, tapi dari sendiri juga harus tidak boleh lupa ya gitu. Iya. Ya, jadi itu akhirnya tadi saya ikut dengan Pak Ustadz itu semakin memberikan keyakinan sih Pak Ustadz ya, terutama saya kalau memberikan untuk anak-anak gitu ya. Jadi saya semakin yakin memberikan arahan untuk anak-anak. Nuhun Pak Ustadznya punten abdi mah menyimak gitu. Dari menyimak itu saya banyak belajar. Nuhun Pak Ustadz ya, nuhun pisan. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Amin. Mungkin sudah dicukupkan saja Ustadz ya, sudah tidak ada pertanyaan, boleh dilanjutkan doa. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai kajian hari ini membahas surat Muhammad ayat 1 sampai 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menambah keimanan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Pak Ustaz. Nuhun Pak Ya. Ustaz. Tutup dengan baca Doanya Pak alhamdulillah. Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Nuhun semuanya, kita insya Allah ketemu lagi di Kultat minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. kasadayana Pak Ustaz.